Yan, hari ini Bapak manggil Dian ke sini pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Mohon maaf, Bapak ganggu waktu istirahatnya Dian. Kira-kira Dian tahu nggak kenapa Bapak manggil Dian? Kurang tahu Pak. Jadi tujuan Bapak manggil Dian itu pertama Bapak perhatikan selama beberapa hari ini, apalagi pas udah kelas 3 ini kayaknya Dian sering ngelamun kalau di kelas, kurang bersemangat dalam belajar. Kalau boleh tahu, Dian ada masalah apa? Ini Pak, kayak Dian tuh bingung gitu Pak. Setelah lulus dari SMA ini Dian tuh mau lanjutin kemana gitu Pak. Jadi masih belum punya tujuan gitu Pak. Belum punya tujuan gitu. Jadi selama ini Dian memikirkan setelah lulus ini mau kemana? Iya. Itu berimbas kepada semangat Dian nggak? Berimbas Pak. Jadi semangat Dian tuh turun gitu Pak. Jadi kegiatan belajar Dian juga tuh turun gitu Pak, karena Dian terlalu memikirkan itu. Iya. Sebenarnya apa sih yang Dian inginkan? Kalau nanya deh Dian pengennya nantinya jadi apa gitu? Dian pengen kuliah Pak. Terus itu setelah kuliah tuh kepengen Dian apa ya? Kalau kepengen Dian tuh pengen jadi jurnalis Pak. Jadi pengennya jadi jurnalis. Iya. Jadi tapi untuk program kuliah sudah sudah punya pilihan gitu, mau milih? Masih bingung sih Pak, tapi ada yang Dian setelah nyari-nyari juga gitu Pak ya, bisa katanya masuk ke ilmu komunikasi, tapi Dian juga masih masih belum yakin gitu, takut salah jurusan. Apa yang belum yang membuat Dian belum yakin dengan pilihannya? Karena apa ya Pak, banyak setelah Dian cari-cari itu banyak orang yang merasa dirinya tuh salah masuk jurusan gitu Pak, dan Dian tuh takut diri Dian tuh kayak gitu. Oh, jadi ketakutan Dian Iya, itu ketika milih jurusan takut ketika berkuliah salah. Iya Pak. Nah, selain jurnalistik sebenarnya apa sih yang Dian minati? Yang Dian minati selain jurnalistik di sastra sih Pak. Sastra. Iya. Ini ada kaitannya juga. Iya, dengan ada kaitannya Pak. Baik, selama ini yang membuat motivasi Dian untuk terjun ke jurnalistik itu apa sih? Punya nggak sih orang-orang yang sukses gitu, orang yang sukses yang jadi motivasi dia gitu? Sebenarnya motivasi Dian tuh bukan orang yang terbang di jurnalis gitu kan, tapi Dian tuh suka sama Kak Najwa Shihab Pak. Najwa Shihab juga sama kan? Iya. Di kalau misalnya Dian kan sudah tahu tuh Najwa Shihab juga orang jurnalis dan banyak juga orang-orang jurnalis sebenarnya gitu. Terus yang membuat Dian takut kalau salah jurusan itu apakah ada pengalaman sebelumnya atau lihat dari orang? Kalau pengalaman belum ada sih ya Pak, tapi Dian tuh banyak ini aja Pak, orang-orang yang kuliah gitu ya. Katanya mereka tuh kuliah awalnya emang sesuai ke hati gitu ya Pak, tapi katanya setelah menjalani selama 3 semester, 4 semester itu mereka tuh merasa salah jurusan gitu Pak. Jadi mereka setelah menjalaninya malah kalau di Dian sendiri sebenarnya kepikiran untuk salah jurusan itu Dian pribadi nih, kalau misalnya Dian apa sih yang akan membuat Dian menyesal kalau misalnya masuk jurusan itu? Kalau Dian pribadi ya Pak ya, takutnya gini Pak, Dian tuh milih jurnalis gitu ya Pak, masuk ke ilmu komunikasi, tapi ternyata pas di jalan itu nggak sesuai sama passion Dian gitu Pak. Itu kan nanti kalau nggak sesuai sama passion dia itu kan ngejalaninnya nggak sepenuh hati gitu Pak, setengah-setengah. Kira-kira apa yang menurut Dian akan merubah passion Dian itu? Kalau sekarang kan pengen jadi jurnalis, terus kira-kira apa yang nantinya akan merubah passion Dian? Takutnya gini, setelah dia masuk ke jurnalis, ternyata pas dicoba itu, ternyata jurnalis tuh gini gitu, terus dia tuh malah menemukan passion Dian yang baru gitu Pak, seperti misalnya di bidang kesehatan atau apa gitu Pak. Jadi masih belum yakin. Ya. Sebelumnya kalau misalnya Dian pernah mengalami ketidakyakinan seperti itu, apa langkah-langkah apa yang biasa lakukan? Biasanya kalau Dian pribadi itu Pak cari info dulu Pak, cari info, terus mengenali diri sendiri. Jadi diri saya itu baiknya bakal kemana gitu. Kalau untuk jurnalistik sendiri udah cukup info belum Dian menggali info?
ini akan kayak gini nih. Belum 100% sih Pak. Cuman baru itu setengahnya. Dia tuh udah nyari info kayak di sosial media tentang jurnalisme. Dia masih punya waktu nantinya untuk nyari informasi yang lebih. Masih Pak. Maksud aku gini, yang cari dari di sisi yang menurut dia bakal, oh ternyata saya tidak terlalu suka nih ternyata di jurnalistik, kan cari, maksudnya sudah belum dia mengidentifikasi atau mengenali apa sisi baik dan sisi buruk dari jurnalistik. Kalau sisi buruknya belum sih Pak, dan belum nyari makanya ya, jadi dan belum tahu gitu nanti bakal cocok apa enggak, jadi masih. Berarti hal yang perlu dia lakukan apa kira-kira yang bisa membantu dia supaya yakin nih, kamu yakin? Yang pastinya dan tuh harus jangan pernah berhenti untuk mencari info-info gitu Pak, mencari tentang pengetahuan tentang jurnalis, tentang dunia perkuliahan yang merujuk ke jurnalistik gitu Pak. Sejauh ini dia sudah pernah berkomunikasi dengan orang yang memang benar orang jurnalistik, nanya untuk secara langsung belum Pak. Kalau untuk orang yang mereka tuh benar-benar di jurnalis itu belum Pak. Soalnya dia tuh belum ketemu sama orang tersebut, belum tahu gitu siapa. Berarti dia udah tahu apa yang harus dilakukan sama dia. Iya, dia tuh harus nyari orang yang emang dia tuh kuliahnya tuh khusus jurnalis gitu Pak. Jadi supaya dia bisa nanya apa sih sifat positif sama sifat negatifnya gitu tentang di jurnalis. Berarti masih punya waktu nih, dia ada waktu 2 semester masih 2 semester kalau ngomong sebelum memutuskan nanti masuk kuliah, terus ambil jurusan apa. Dia bisa itu kan dari informasi seperti yang bilang tadi, itu bagus solusinya tuh udah nyari informasi terus mengenali diri sendiri. Kalau misalnya dia punya, oh ternyata saya punya sisi lain dari ini, kan dia nggak telat gitu. Jangan sampai nanti terjadi gitu apa yang dia takutkan. Jadi untuk rencana ke depannya dia berarti harus cari informasi dan menggali diri sendiri. Kemudian supaya semangat belajarnya kembali lagi gimana? Kalau dia pribadi kan kayak ini Pak, supaya itu nggak terlalu ngaruh gitu bagi dia, nggak terlalu ngaruh, kebingungan dia itu nggak terlalu ngaruh terhadap semangat belajar dia. Padahal kan belajar itu adalah salah satu langkah dia untuk menuju itu kan, gitu. Jangan sampai karena dia terlalu fokus sama ini nanti malah ngacauin ini gitu yang sudah dicerai sama dia sudah jauh gitu. Jadi fokusnya harus belajar juga. Sudah tahu ya fokusnya kemana, info tetap digali, tetapi jangan pernah meninggalkan pembelajaran. itu tanggung jawab yang harus dia pegang ya. Nanti ke depan info cari kemana saja, bantuan kemana saja ya. Kalau misalnya perlu bantuan Bapak juga untuk informasi itu. Terus teman-teman juga ya. Terus Bapak ingin tahu lagi nih, sejauh mana teman-teman juga berpengaruh pada dia terhadap ini? Apakah ini ada pengaruh dari teman atau tidak? Tidak ada sih Pak, tidak ada pengaruh dari teman. Ya tidak ada berarti. Bagus. Ya mudah-mudahan setelah pembicaraan ini dia sudah tahu mulai fokus, tahu solusinya bagaimana nanti supaya tidak terlalu memikirkan itu, tidak terlalu ketakutan ya, karena yang perlu dia lakukan adalah cari informasi tentang apa sih negatif positifnya dari jurnalistik itu. Kemudian kalau misalnya dia memang tidak mampu nih kalau menghadapi yang negatifnya itu terlalu tidak mampu dan tidak bukan gua banget misalnya, nanti kan bisa meriset ulang gitu ini apa namanya gitu. Solusinya sudah dia temukan, harus juga tanggung jawab yang dia harus lakukan juga sudah tahu kan sekarang ya, sudah terurai gitu masalahnya. Mudah-mudahan setelah kamu bicara ini semangatnya mulai kembali lagi semangat dan fokus juga untuk langkah ke depannya. Iya Pak, semoga setelah ini dan untuk ada semangat itu untuk belajar turun ya Pak. Iya, karena saya sudah tahu kan udah itu dari dia sendiri, solusinya dari info dan kenal diri sendiri dia. Baik, cukup mungkin dari Bapak, terima kasih.